Halo, selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan konfigurasi server kita. Di video hari ini kita akan melakukan konfigurasi FTP server atau File Transfer Protocol server. Nah, di video terakhir kita sudah mengkonfigurasi web server, tapi ada kendala terkhususnya punya saya, yaitu domain www.youtube.com tidak bisa diakses. Itu kemungkinan karena di internet kan sekarang sudah ada domain youtube.com yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, pada saat kita mengakses, sepertinya dia kebingungan mau mengarahkan ke VM VM kita, atau mengarahkan ke server YouTube yang ada di internet gitu. Nah, mungkin teman-teman yang tahu kenapa ini bisa terjadi, atau teman-teman punya solusi yang lebih bisa digunakan gitu, lebih mudah untuk digunakan, bisa sharing di kolom komentar di bawah. Tapi teman-teman jangan khawatir, saya sudah membuatkan solusi versi saya ya. Jadi solusi versi saya adalah mengganti nama domainnya yang tadinya youtube.com menjadi youtubeok.com gitu, supaya namanya itu berbeda. Itu solusi dari saya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti troubleshootingnya, silahkan cek link yang ada di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, untuk sekarang saya sudah memperbaiki website saya ya. Sekarang coba saya akan nyalakan dulu VM-nya. Silakan teman-teman yang ingin melakukan troubleshooting dulu, mengikuti apa yang saya lakukan, silakan klik video di description box di bawah. Jadi teman-teman bisa stop dulu video ini, karena video ini adalah video yang sudah web servernya itu sukses ya. Oke. VM saya sudah nyala. Oke, VM saya sudah nyala. Sekarang saya akan cek di bagian web service-nya. Saya akan menggunakan incognito. Saya akses dulu yang dilarang ya. Kita coba. Ini adalah situs dilarang.net punya saya. Nah, sekarang saya akan coba yang youtube.com. Seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa nih. Ini adalah website yang saya buat menggunakan bahasa HTML. Nah, ini sudah bisa. Oke, buat teman-teman yang mungkin sudah melakukan troubleshooting sebelum menonton video punya saya, silakan teman-teman bisa lanjutkan untuk menonton video ini. Oke, sekarang silakan teman-teman jalankan VM-nya. Kalau punya saya tadi sudah jalan ya. Saya mungkin tidak akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara menjalankan VM, karena itu sudah sering kita lakukan. Oke, VM-nya sudah jalan. Sekarang kita buka command prompt untuk mengakses server via SSH. Oke, nah ini saya besarkan sedikit dulu. Oke, sekarang kita akses. Baik, saya sudah mendapatkan cache root-nya. Nah, oke teman-teman, sebelum saya mulai konfigurasinya, mungkin saya akan jelaskan sedikit FTP server itu seperti apa sebenarnya, dan fungsinya untuk kita sebagai admin server itu apa. Nah, saya akan coba beralih ke sini ya. Oke, jadi teman-teman, FTP itu adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengirimkan file. Jadi teman-teman, selama ini kan, selama kita melakukan konfigurasi itu kita menggunakan SSH. SSH itu hanya mengirimkan datanya via teks. Kita tidak bisa mengirimkan file. Nah, padahal kalau kita berbicara pada sebuah server yang digunakan pada saat production, itu pasti admin jaringan atau admin server atau orang-orang yang pengelola server itu pasti membutuhkan sebuah fitur yang dapat memungkinkan mereka mengirimkan file dari klien ke server. Seperti itu. Nah, protokol yang digunakan untuk mengakomodir keperluan ini adalah FTP. Nah, di FTP itu ada 3 protokol. Ada FTP itu sendiri, lalu ada secure FTP, dan ada trivial FTP. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya seperti apa. Nah, kita akan bahas dulu FTP ya. Jadi FTP itu pada dasarnya ya kita mengirimkan file. Kalau kita mengirimkan file klien ke server, itu namanya kita melakukan proses upload. Lalu kalau misalnya kita menarik file dari server ke klien, ke komputer kita, itu artinya kita melakukan download data. Jadi fungsinya adalah upload dan download seperti itu.
Ini biasanya digunakan oleh para web developer, karena ketika mereka sudah mempunyai sebuah package website mereka pasti harus mengupload package mereka ke server. Nah, proses mengupload ke server itu membutuhkan protokol FTP. Nah, terus ada beberapa cara nih untuk mengakses FTP dari sebuah server. Yang pertama, menggunakan internet browser atau web browser kalian gitu. Di sini contoh yang saya tampilkan adalah menggunakan Google Chrome. Namun beberapa minggu ke belakang atau beberapa bulan ke belakang saya mencoba untuk mengakses via FTP itu tidak bisa lagi. Nah, mungkin nanti setelah kita coba konfigurasi, nanti kita akan tes apakah masih bisa membuka FTP lewat web browser. Lalu yang kedua itu kita bisa menggunakan command prompt. Nah, command prompt ini kelemahannya adalah kita harus menghafalkan sintaks-sintaks yang dilakukan dalam manajemen file. Contoh misalnya teman-teman ingin mendownload data ya, seperti yang ditampilkan di layar sekarang. Kalau teman-teman mau ngedownload data .txt, teman-teman harus memasukkan sintaks get data.txt. Nah, komen-komen itu teman-teman harus hafal dan mengerti. Jadi ini berbasis command line. Nah, cara yang paling sering digunakan oleh para admin jaringan adalah menggunakan, atau admin server ya, itu menggunakan FTP client app atau aplikasi FTP client. Aplikasi FTP client itu ada banyak. Yang saya tahu ada WinSCP sama FileZilla. Nah, yang saya tampilkan sekarang itu adalah menggunakan WinSCP. Teman-teman silakan lihat di sini, kalau pakai WinSCP kita tidak perlu menghafalkan sintaks-sintaks ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah manajemen atau file-file yang ada di laptop kita, laptop fisik atau laptop client. Di sebelah kanan di sini adalah file atau file dan directory yang ada di server. Jadi kalau teman-teman ingin download, teman-teman tinggal klik kanan di filenya lalu ada download, atau bisa tarik lalu taruh gitu, atau drag and drop ya bahasanya. Kalau mau upload, teman-teman tinggal drag and drop juga dari kiri ke kanan seperti itu. Sangat mudah karena ini berbasis graphical user interface. Tentunya sebelum ini teman-teman harus melakukan login dulu, proses autentikasi untuk akses FTP. Nah, nanti kita akan coba menggunakan yang cara ketiga ini ya teman-teman ya. Tapi kita akan tes juga yang cara pertama tadi, apakah masih bisa kita lakukan atau tidak, seperti itu. Baik, itu untuk cara mengakses FTP-nya. Lalu untuk SFTP sebenarnya konsep dasarnya sama seperti FTP ya. Dia bisa melakukan upload dan download, cuman karena SFTP ini adalah secure, artinya data yang dikirimkan itu dienkripsi dan tidak akan terbobol jika di tengah perjalanan data itu dihack atau di-crack sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi ini konsepnya sama sebenarnya, cuman dia lebih aman aja. Nah, kalau untuk yang trivial FTP ini sebenarnya peruntukannya hanya untuk mengirimkan file yang kecil. Contoh seperti konfigurasi mikrotik router, lalu settingan firewall itu menggunakan TFTP. Ya sebenarnya ini juga bisa diakomodir sama FTP, cuman ini mungkin berjalannya lebih ringan sehingga proses atau kinerja router itu lebih ringan juga. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, ini mungkin penjelasannya, very simple transfer protocol. Terus juga tidak digunakan untuk mengirimkan file melalui internet, jadi dia peruntukannya untuk LAN seperti itu. Oke, baik, sekarang penjelasannya sudah selesai, semoga teman-teman paham ya. Lalu sekarang kita lanjut ke langkah konfigurasinya. Baik, untuk langkah konfigurasinya saya sudah siapkan ini ya, SSH saya sudah masuk. Sekarang saya akan menginstal paketnya dulu. Nama paketnya adalah Pro FTPD teman-teman. Jadi Pro FTPD. Kita bisa langsung saja masukkan apt install Pro FTPD min ya, seperti ini ya. Bentar. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat dia membaca paketnya itu membaca dari DVD ya, DVD satu kita. Lalu ini di proses selanjutnya dia tadinya mau membaca ke arah repository nih, tapi sepertinya ada masalah di jaringannya nih. Apakah IP-nya belum dapat atau jalur internetnya belum kita cek tadi. Ini saya bisa pastikan gagal sebenarnya nih. Oke, kita coba tunggu 1 menit dulu.
Apakah masih bisa? 1 menit kayaknya kelamaan deh. Kita lihat ya, beberapa detik lagi. Seharusnya kalau berhasil tidak selama ini. Oke, ini saya pastikan gagal teman-teman, karena sepertinya akses internetnya belum masuk ke VM nih. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman silakan tekan Ctrl Z pada keyboard ya untuk membatalkan proses ini. Oke, sudah di stop. Sekarang kita cek dulu deh akses internetnya. Oke, akses internetnya berjalan sebenarnya teman-teman. Nah, kalau akses internetnya berjalan ini, kalau mau stopnya bisa teman-teman gunakan Ctrl Z juga. Kalau akses internetnya jalan berarti kita harus edit file resolve.conf ya, nano/etc/resolve.conf. Nah, ini kan harusnya mengarah ke IP ini ya, IP-nya gateway internet kita. Cuman kan kita nggak tahu nih IP gateway internet kita. Jadi lebih baik ini kita close saja. Kita close ya, nggak usah kita simpan, biarkan saja seperti tadi. Kita restart saja service networknya, /etc/init.t/networking restart seperti ini. Oke, ini fungsinya untuk mengembalikan konfigurasi jaringan yang sudah kita ubah. Tapi konfigurasi alamat IP tidak akan berubah, tenang saja. Konfigurasi DNS juga tidak berubah, lalu juga DHCP, SSH tidak akan berubah, karena ini hanya mengatur ulang yang berkaitan dengan networking. Oke, sekarang kita buka lagi nano/etc/resolve. Nah, harusnya ini nih. Ini adalah IP server gateway ISP saya. Mungkin punya teman-teman itu berbeda ya. Pokoknya intinya di sini jangan bertuliskan 200.001, itu pasti nggak bisa. Oke, ini udah balik ke awal. Saya close lagi. Sekarang saya akan coba ping ya. Oh maaf, kita install lagi. Saya clear dulu deh. Kita install lagi apt install pro ftpd mini ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita mendapatkan error yang berbeda nih. Kata dia proses ini itu di lock sama PID berapa ini ya. Nah, itu kalau teman-teman ingat tadi pada saat proses instalasi terus kita Ctrl Z, itu sebenarnya prosesnya masih berjalan teman-teman. Nah, ini sekarang mau kita jalankan lagi, sama dia tidak diperbolehkan karena proses yang sebelumnya itu dianggap belum selesai. Nah, kalau teman-teman terjadi seperti ini caranya tinggal kita reboot aja, sistem ctl reboot. Nah, otomatis SSH akan mati. Kita cek di VM akan reboot. Biarkan saja dulu seperti itu ya. Jadi sebenarnya sebelum melakukan instalasi package, enter juga ya. Sebenarnya sebelum teman-teman melakukan instalasi package, pastikan dulu akses internet dan file resolve.conf-nya itu mengarahkan ke ISP internet teman-teman, supaya tidak capek seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ini sepertinya ada masalah. Oke, kita enter tidak bisa, kita escape tidak bisa. Oke, kalau sudah seperti ini coba saya close saja teman-teman. Saya power off ya. Ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, cuman karena kasus saya seperti ini itu saya power off aja. Kalau teman-teman itu berhasil rebootnya tidak apa-apa ya, tidak usah dilakukan cara ini. Oke, ini sudah. Saya start lagi ya. Kita lihat apakah ada bermasalah VM saya. Semoga tidak ada bermasalah nih VM saya nih. Baik, sampai sini tidak ada masalah. Semoga VM-nya bisa nyala. Oke, bisa nyala teman-teman, aman saja. Nah, ini muncul seperti ini ya. Ini karena saya lupa remove disknya nih. Jadi dia membaca disknya pada saat booting ini. Kalau sudah seperti ini saya close lagi sama kayak tadi ya, power off the machine. Oke, lalu di sini ya, di optical drive-nya ini kita remove dulu sementara. Lalu kita start lagi. Jadi gitu ya, agak repot ya, cuman gak apa-apa sambil belajar. Semakin banyak masalah, semakin banyak kita belajar.
sebenarnya yang paling saya takutkan adalah VM-nya rusak. Nah itu dia, karena kalau snapshot itu kan dia menyimpan snapshotnya di VM yang sama, dia hanya menyimpan checkpointnya aja. Tapi teman-teman kalau mau aman ya di cloning, setiap konfigurasi di cloning. Kalau teman-teman lakukan cloning setiap konfigurasi ya efeknya adalah harddisk teman-teman akan kemakan banyak, seperti itu sih. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman buka lagi SSH-nya. Ya, ini saya CLS dulu. Kita buka SSH-nya ya, ini ya. Enter. Bisa nggak ya? Ini VM-nya nyala, SSH-nya masih berproses. Oke. Oke, ini ada masalah teman-teman. Coba cek dulu di server ya. Saya masuk dulu ke server. Saya cek SSH-nya ya. Oke, portnya benar 7878. Kita coba restart. Baik, kita cek IP-nya dulu deh. IP-nya dapat ya, ini tidak ada masalah. Kita cek dari sisi server. Oh maaf, klien. Config. Ini juga dapat ya, 200.051 nih. Tidak ada masalah sebenarnya. Coba kita ping dulu deh ke server. Ping 200.01. Tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita coba lagi deh akses. Nah, sudah bisa. Oke, masukkan password, lalu beralih ke root, masukkan password root. Baik, sekarang kita sudah berhasil masuk ke SSH-nya. Nah, di sini supaya kita tidak ini ya bolak-balik, ini langsung kita dimount lagi nih di Debian 1. Dimount lagi di Debian 1-nya ya. Masuk ke servernya. Lalu ini kita baru masukkan apt install Pro FTPD min-y. Seperti ini ya, enter. Nah, ini baru bisa nih teman-teman. Kalau udah get seperti ini udah pasti bisa. Pokoknya jangan lupa yang pertama DVD satunya sudah di-mounting ke VM, lalu akses internetnya sudah nyala, dan file resolve.conf-nya sudah dibalikin name server IP-nya ke gateway-nya ISP. Baik, udah seperti ini sudah bisa. Lalu saya klik dulu. Selanjutnya kita masuk ke folder konfigurasinya, itu ada di cd/etc/pro-ftpd seperti ini. Enter, lalu ls ya. Lalu kita nano pro-ftpd.conf seperti ini ya. Oke, ini adalah tampilan awal file konfigurasinya teman-teman. Sebenarnya yang di sini yang harus kita edit tuh cuma dua ya, yang cuma dua, yaitu ada di default root ini sama di bagian port. Nah, port bawaan FTP itu 21. Untuk keamanan sebenarnya harus kita ganti ke port yang berapapun lah selain 21, karena port 21 ini udah diketahui sama banyak orang, sehingga kalau diserang itu pasti port yang pertama diserang adalah port 21. Jadi sebagai admin server harus kita akalin bagaimana caranya server kita tuh aman. Nah, kasus ini itu saya akan ganti menjadi 8989. Oke. Lalu untuk default rootnya sekarang saya akan coba untuk dimatikan dulu ya. Kalau ada pagar di depan ini artinya scriptnya itu nonaktif. Saya cuma aktifkan yang ini, saya ubah ke 8989. Saya simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu saya akan restart service FTP-nya /etc/init/pro ftpd restart. Enter. Oke, berhasil. Sekarang teman-teman buka aplikasi WinSCP ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum download, silahkan di download dulu lalu install. Nanti link downloadnya saya akan sertakan di description box di bawah. Nah, nanti kalau sudah masuk ke WinSCP, teman-teman akan disuruh login dulu nih, autentikasi. Karena belum ada, di sini kita masukin baru. Untuk file protokolnya kita pilih yang FTP. Lalu untuk encryptionnya biarkan seperti ini. Hostname-nya masukkan IP server.
Nah, port numbernya, ingat ya tadi yang kita konfigurasi adalah port numbernya menjadi 8989. Username-nya kita tidak bisa langsung masukkan sebagai root, kita harus masukkan username yang akun kita ya, YouTube. Lalu passwordnya adalah password untuk username 1 misalnya. Oke, kalau sudah ini di login. Kita lihat, nah ini sudah bisa nih. Kalau ingat teman-teman tadi di sebelah kiri ini adalah bagian lokal saya atau komputer fisik saya. Di sebelah kanan ini adalah file management dari server. Ini bisa kita back nih, backnya bisa pakai ini ya, up. Nah ini balik up seperti ini. Jadi ini adalah FTP seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalnya mau melakukan upload download tinggal di drag and drop aja. Oke, teman-teman ingat tadi ini adalah kondisi yang default rootnya. Saya coba buka lagi ya. Di sini saya buka lagi nanoproftpd.com. Nah ini kondisi default rootnya itu saya masih nonaktifkan. Nah ini ya, ini masih saya nonaktifkan. Nah apa fungsinya ini? Saya akan kembali ke PowerPoint saya akan coba jelaskan. Di Linux ada hierarki file yang harus teman-teman pahami sebenarnya. Baik, seperti ini ya gambarannya. Hierarki itu adalah tingkatannya. Jadi di atas, yang paling atas itu adalah root. Biasanya dilambangkan sama garis miring. Ini adalah root. Root ini adalah file akses hak akses tertinggi. Jadi kalau teman-teman bisa akses sebagai root, berarti teman-teman ada di sini. Ketika teman-teman ada di atas sini, artinya teman-teman bisa masuk ke folder atau directory dan membaca file yang ada di bawahnya. Seperti itu. Oke. Nah, default root yang tidak kita nonaktifkan itu memungkinkan user, ingat ya, user dan akses root itu berbeda ya. User itu mendapatkan akses setara dengan root. Teman-teman ingat tadi pada saat kita login ke halaman, kita login ke FTP, kita menggunakan usernya YouTube. YouTube ternyata itu mempunyai akses setara dengan root. Kenapa? Karena default rootnya masih kita matikan. Sekarang kita akan coba default rootnya kita nyalakan teman-teman. Kita buka lagi. Nah, lihat ya teman-teman ya, saya akan coba. Seharusnya itu ada di home ya, saya lupa. Coba kita lihat dulu. Itu ada di home, lalu masuk ke akun kita YouTube. Ini ya, kita cari. Ini sudah paling tinggi ya, soalnya kalau saya back ini sudah nggak bisa nih. Kita masuk ke home lalu YouTube. Nah harusnya kalau misalnya default rootnya kita nyalakan, si akun YouTube ini hanya bisa sampai sini aksesnya. Ketika diklik di up atau mau kembali ya ke folder sebelumnya itu nggak bisa. Kalau sekarang masih bisa ya. Nah sekarang kita tes ya. Kalau default rootnya kita nyalakan, harusnya aksesnya itu terbatas. Sekarang ini saya close dulu sesinya, aplikasinya tidak saya tutup, lalu saya kembali ke command prompt-nya, SSH-nya. Di sini saya akan coba matikan ya. Saya hapus pagarnya seperti ini, saya simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X, lalu saya maaf seperti ini ya, lalu saya restart lagi. Nah ini aja. Oke, sekarang sudah berhasil restart. Kita kembali lagi pakai FTP, lalu hostname 200.0.1, ininya port numbernya 8989, username-nya Valerian, dan passwordnya 1. Kita login. Access denied. Oh bukan Valerian, maaf, bukan Valerian ya, YouTube. Kok Valerian? YouTube seperti ini. Login. Nah sudah bisa ya. Tadi pada saat default rootnya itu saya kasih pagar, itu bisa akses ini nih. Sekarang saya coba akses ya. Nah tidak bisa nih, ini udah terkunci, nggak bisa. Kalau default rootnya teman-teman nyalakan, artinya hak akses FTP kita itu terbatas di sini saja. Jadi dia tidak setara root, dia hanya bisa akses di akunnya masing-masing. Ini karena kebetulan VM kita hanya ada satu akun, yaitu YouTube. Nanti berarti hanya bisa akses di akun YouTube-nya dia. Kalau teman-teman punya yang lebih dari satu akun, nanti masing-masing itu hanya memiliki akses di home directory-nya. Sebutannya home directory. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, silakan nanti teman-teman dicoba. Oke, untuk kasus ini saya akan kasih akun YouTube ini setara dengan root. Jadi ini saya akan edit lagi, saya akan balikin. Ini saya akan balikin, saya akan kasih pagar di sini. Ini ya, saya akan kasih pagar, lalu simpan, Ctrl O,
Enter, Ctrl X, kita restart lagi. Oke, kita restart, sekarang kita balik ke sini. Nah, dia pasti akan disconnect nih. Kita coba reconnect ya. Enggak tuh. Oh, ternyata bisa. Oke, setelah di reconnect, nah dia mendapatkan kembali hak akses setara root. Tadi di sini ya, home, YouTube. Nah, harusnya di sini doang nih kalau misalnya direktorinya kita nyalakan. Maaf, default rootnya kita nyalakan ya. Tapi sekarang karena sudah dimatikan, sudah bisa mengakses folder-folder yang ada di bawah root, atau bisa dibilang setara dengan root lah. Oke teman-teman, untuk pengujiannya sudah. Sekarang kita akan coba pengujian lewat web browser ya. Bisa apa enggak ya? FTP seperti ini, IP server 200.0.0.1, portnya dipisahkan dengan titik 28981. Setahu saya sih udah ditutup. Seingat saya udah ditutup. Saya coba cek lagi apakah saya salah nih. FTP 2 bener ya? Harusnya bener sih. Kita cek lagi deh. FTP ini ya 200.0.0.1. Coba saya cek dulu. Oh, kan udah nggak bisa lagi ya. FTP 289. Oke, udah nggak bisa lagi sepertinya. Entah nggak bisa atau saya salah, mungkin teman-teman silakan yang tahu bisa komen di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja untuk video hari ini. Jadi pastikan teman-teman sudah bisa mengakses FTP server menggunakan WinSCP boleh atau FileZilla juga boleh gitu. Dan pastikan ini berhasil. Sekarang kita akan coba YouTube ya. YouTube. Sekarang kita akan coba mengupload sebuah file ya teman-teman ya. Saya akan masuk ke dokumen. Oke, di sini saya akan buat sebuah file new teks dokumen aja, YouTube gitu ya. Oke, buka di sini. Jangan lupa follow @LarryReady di Instagram. Oke, saya save. Nah, file ini saya akan coba upload ke server menggunakan FTP. Kembali ke WinSCP, di sini saya arahkan ke dokumen ya, sudah nih dokumen. Saya cari apa tadi namanya, YouTube ya. YouTube, nah ini youtube.txt. Teman-teman sebenarnya tinggal drag and drop. Oke ya, udah masuk nih ke server. Sekarang kita cek di sisi server. Kita close dulu. Berarti ada di cd/home. Nih ya teman-teman ya. Nih cd/home/youtube. cd/home/youtube. Kita ls, ada youtube.txt. Kita nano YouTube. Ini ininya besar ya. Nah, sama isinya ya, karena barusan kita upload. Jadi seperti itu. Fungsinya untuk mengupload atau mentransfer file. Itu saja. Baik teman-teman, itu saja untuk video hari ini. Silakan teman-teman coba. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang konfigurasi FTP server, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa dan terima kasih.